membahas lebih dalam mengenai pergerakan bursa saham yang melemah tipis pada perdagangan kemarin dan sentimen apa yang hari ini perlu dicermati oleh investor. Kami sudah terhubung secara virtual dengan Equity Research, analis MNC Sekuritas, Mas Christian Immanuel Sitorus. Mas Christian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Halo, selamat pagi Mbak. Baik Mbak. Baik, Mas Christian, kita langsung ngobrol saja. IHSG berbalik arah pada perdagangan kemarin di saat bursa Asia justru melesat. Apa yang menjadi pendorong pelemahan IHSG? Apakah semata karena aksi profit taking atau ada faktor lainnya? Oke, kalau misalnya kita mencermati pelemahan IISG kemarin, sebenarnya terjadi atas beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada aksi profit taking, di mana IHSG ini sempat menguat beberapa hari terakhir belakangan ini, sehingga para investor pastinya akan melakukan profit taking. Dan kalau kita cermati kembali, saham-saham yang menjadi sasaran ini merupakan saham-saham yang big cap, seperti BBCA, BBRI, dan juga Telkom. Karena sebelumnya kita juga sempat melihat saham-saham ini menguat signifikan ya. Yang kedua, meskipun kemarin kita juga melihat rupiah menguat sedikit, tetapi para investor asing ini tetap mengkhawatirkan atas potensi capital outflow, sehingga mereka ini masih wait and see nih terhadap instrumen yang mempengaruhi return investment dari mereka. Dan kalau misalnya kita lihat juga yang terakhir mungkin terkait dengan pelemahan ISG, karena kita masih belum melihat adanya katalis domestik yang cukup kuat untuk kembali mendongkrak IHSG ini sih Mbak, karena dividend season juga sudah akan mulai berakhir. Oke, profit taking kemudian juga ada kekhawatiran dari investor asing. Sebetulnya apa yang dikhawatirkan oleh investor asing terhadap bursa domestik kita, Mas Christian? Apa yang masih membuat mereka menahan diri? Oke, sepertinya mereka masih melihat kemarin terkait dengan negosiasi antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinpingnya dari China itu sendiri sih. Jadi mereka akan melihat seperti apa keputusannya, sehingga mereka akan tahu apakah mereka harus tetap masih masuk di saham ataupun mereka harus pindah ke safe haven aset. Oke, Mas Christian, apakah proyeksi dari Bank Dunia terkait ekonomi Republik Indonesia yang hanya tumbuh 4,7% ini turut membebani kinerja IHSG kemarin, Mas? Oke, kalau misalnya kita lihat ya kemarin dari Bank Indonesia juga merevisi ya, di mana proyeksi Bank Indonesia ini kan sebelumnya itu di 5,1% untuk 2025 dan mereka revisi ke 4,7%. Ini turut menambah tekanan secara psikologis dan fundamental untuk investor-investor Indonesia. Dan Bank Dunia dalam Global Economic Prospect edisi Juni 2025 kemarin ini menyebutkan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan global terutama dari US dan melemahnya permintaan eksternal terutama dari Tiongkok sendiri dan negara-negara maju lainnya ini menjadi alasan untuk mereka merevisi pertumbuhan Indonesia, sehingga sentimen tersebut memperlemah proyeksi investasi dan ekspornya secara langsung, bisa menurunkan keyakinan pelaku pasar pada prospek ekonomi domestik. Dan kalau misalnya kita mencermati kembali, bila hasil ekonomi ini diproyeksikan lebih rendah, masuk akal sebenarnya jika uh, para investor ini lebih berhati-hati kembali untuk membeli saham, dan ya cenderung mereka untuk melakukan aksi profit taking meskipun profit 1%, 2%, tetapi mereka masih tetap mendapatkan gainnya sendiri. Oke, Mas Christian, sebelumnya OECD juga memprediksi ekonomi RI hanya tumbuh 4,7% dan terbaru World Bank juga memprediksi hal yang sama. Bahkan ekonomi RI pada 2026 ini diprediksi masih belum bisa menembus 5%. Bagaimana investor akan mencermati hal ini, Mas? Apakah ini juga akan kemudian menekan IHSG pada hari ini, melanjutkan tren pelemahan dari hari kemarin? Oke, kalau misalnya kita lihat prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di level 4,7% ya untuk tahun 2025, dan ini sebenarnya masih di bawah 5% untuk sampai dengan 2026 nanti. Ini sebenarnya menjadi sinyal-sinyal yang penting untuk para investor cermati, karena investor akan menurunkan ekspektasi terhadap pertumbuhan laba, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada permintaan domestik seperti properti, consumer goods, dan juga sektor perbankan. Sehingga valuasi premium IHSG yang kemarin sempat terbentuk, itu sekarang trennya sepertinya sedang mengalami koreksi. Selain itu, kita juga melihat adanya potensi pemindahan aset investor ini ke negara dengan kinerja yang lebih baik, negara-negara emerging market yang mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%. Itu
salah duanya adalah seperti di negara India dan juga di negara Vietnam. Ini bisa menjadi alternatif alokasi untuk dana asing itu. Dan terkait dengan IHSG, apakah menunjukkan penguatan? Sepertinya kita akan melihat IHSG ini sedikit akan mengalami koreksi di level 7.065 sampai dengan level 7.000 nantinya. Oke. Berarti untuk hari ini sendiri level supportnya ini akan berada di level 7.065 dan 7.000, dan untuk support kritikal sendiri di level 7.000 ya Mas Christian, Anda melihatnya? Ya, betul. Oke, dengan adanya proyeksi melambatnya ekonomi RI dalam 2 tahun ke depan, Mas Christian, bagaimana Anda melihat investor asing akan mencermati ini? Padahal sebetulnya nilai tukar rupiah kita ini sudah mulai stabil begitu ya, di level 16.200-an. Oke, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang melambat ya dan belum menembus level 5%, investor asing ini pastinya akan tetap berhati-hati dan wait and see terhadap pasar di Indonesia, di mana investor asing akan melakukan evaluasi risiko kembali yang mereka nanti akan menaikkan kembali premi dari risiko itu. Dan ini bisa berdampak terhadap pelemahan minat masuk di pasar saham dan juga di pasar obligasi sendiri. Dan mereka juga akan melakukan adjustment terhadap return yang lebih tinggi sejalan dengan risiko yang naik. Jadi kan nanti ada return yang lebih tinggi, tapi mereka juga akan melakukan adjustment, risiko mereka juga akan naik. Itu makanya akan menaikkan premi risikonya. Selain itu, kita juga lihat para investor ini akan shifting ke negara emerging market lainnya yang masih menunjukkan proyeksi pertumbuhan di atas 5%, seperti negara India, juga negara Vietnam, sehingga Indonesia ini bisa kalah saing dalam menarik dana asing tersebut. Dan meskipun begitu, kita masih melihat investor asing ini masih tetap bertahan selektif, yang mana akan fokus pada sektor-sektor yang fokus untuk ekspor. Dan pastinya yang sektor yang memiliki fundamental yang kuat dan mendominasi pasar. Ini masih menjadi sektor-sektor pilihan dari para investor asing di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Oke, Mas Christian sempat menyebutkan bahwa nampaknya investor asing ini masih menahan diri ya, tapi kita lihat masih ada capital inflow atau net buy yang dilakukan oleh asing sekitar 79 miliar rupiah di all market. Anda lihat sebetulnya ini hanya spekulatif buy saja atau sebetulnya ada sentimen positif yang membuat investor asing ini mulai masuk meskipun cukup mini begitu? Oke, mungkin kita melihat 2 hari terakhir ya, beberapa hari terakhir adanya investor asing inflow ya. Nah, ini kita melihat ada hubungannya mungkin dengan Danantara yang mulai masuk ke saham-saham di Indonesia, sehingga ini memberikan katalis positif dan sinyal positif bagi para investor asing bahwasanya saham-saham ini juga dipilih dari Danantara itu sendiri yang memiliki cash yang banyak sih kalau yang memiliki aset yang banyak juga kalau misalnya kita lihat. Jadi adanya sentimen positif dari Danantara yang masuk ke saham ini menjadi sinyal positif bagi investor asing untuk mereka bisa trust kembali ke pasar saham di Indonesia. Baik, Mas Christian, kita masih akan membahas terkait dengan sentimen yang akan mempengaruhi IHSG pada hari ini. Kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa Investor Market Opening masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Scankanlah barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Si semesta berpesta, mari rakyat semesta. Aku sudah tak marah. Aku ingin terus hidup berharap. Black on fire, black on fire. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Bersama saya Iqbal Swita Miharja, inilah Corporate Insight selengkapnya.
We do everything above board, and we do it well. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Wah, kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang, nggak mau pakai heels gitu ya. Sesederhana itu. Ya. Ini cocoknya buat gue. Iya, datang pakai Converse bener. Dulunya itu dia dibully gitu, mendapat perlakuan tidak baik. Nanti tuh pas udah besarnya dia bisa membuktikan loh. sebaliknya. Vamos regresamos a Ruang Tengah. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Anda masih bersama saya, Vinilia Huanggrio, dalam Investor Market Opening. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Christian Immanuel Sitorus, selaku Equity Research Analyst MNC Sekuritas. Mas Christian, kita lihat dari eksternal, ini Consumer Price Index Amerika Serikat ini ternyata masih terkendali begitu ya, atau di bawah estimasi konsensus. Anda lihat sebetulnya apakah ini bisa menjadi katalis positif untuk bisa mendorong IHSG balik ke teritori positif, Mas? Oke, dengan indeks consumer yang negatif dari US sendiri, pasti kita melihat adanya pembalikan arah dari investor-investor ini yang bersiap untuk masuk ke Indonesia, yang saat ini sudah kita bisa lihat pasar saham Indonesia saat ini sudah mulai stabil. Oke. Dan apakah ada sentimen-sentimen positif lainnya yang akan membuat investor asing akan kembali masuk ke pasar emerging market, terutama Indonesia, selain tadi ada saingan berat juga ya, seperti Vietnam dan juga India. Anda lihat apakah masih ada sentimen positif lain yang bisa membuat investor kembali masuk, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat sentimen-sentimen lainnya itu adalah paling utama sebenarnya adalah kebijakan daripada Presiden Indonesia ini sendiri. Ketika nanti Presiden dari pemerintah memberikan sinyal positif terhadap pasar saham di Indonesia, pastinya ini memberikan sebuah jaminan bagi para investor asing bahwasanya mereka terlindungi untuk melakukan atau menanam investasi di Indonesia ini sendiri. Tapi kita juga masih melihat belum ada pembalikan arah dari pemerintah ini sendiri yang masih mendukung pasar saham. Tapi kita yakin dan percaya juga ketika kita melihat Danantara sudah mulai masuk, sepertinya dari pemerintah juga sudah mulai memberikan support terhadap pasar saham di Indonesia ini sendiri. Oke, kita lihat juga Mas Christian pada hari kemarin ini IHSG ditutup melemah tipis ya 0,11% ke level 7.222. Anda lihat untuk hari ini apakah IHSG bisa menembus resistance baru mungkin di level 7.200-an? Oke, kalau misalnya kita melihat untuk IHSG pada hari ini masih dapat berjalan pada dua skenario ya. Di mana base case-nya itu apabila IHSG ini mampu break di 7240 sebagai resisten, maka IHSG bisa menguji di level 7.263 sampai dengan di level 7.355. Tetapi worst case-nya bila IHSG break support di 7.136, maka IHSG ini bisa menuju ke bawah di 7.065 sampai dengan 7.000 kembali sebagai area koreksi terdekatnya IHSG ini. Oke, baik. Di tengah perhatian pelaku pasar menunggu hasil kesepakatan dagang antara AS dan China, bagaimana investor akan mencermati sentimen ini dalam 2 hari sisa perdagangan dalam pekan ini, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita melihat kan kemarin telah ada setelah nego 2 hari ya, kedua negara ini telah mencapai kesepakatan kerangka untuk menghidupkan kembali gencatan dagang dari Geneva, di mana US tetap mempertahankan tarif di level 55%. Untuk impor China, sedangkan China ini menurunkan tarif impor menjadi 10%. Dan kita juga melihat China setuju untuk melanjutkan ekspor rare earth dan magnet kritis ke US dan mengatasi hambatan ekspor sebelumnya. Namun durasi, kita juga mencermati durasinya masih terbatas, itu hanya 6 bulan. Sehingga dalam 2 hari sisa perdagangan ini, pasar masih diprediksikan akan bergerak terbatas. Dan investor pastinya akan wait and see sambil mencermati arah
perkembangan negosiasi dari US dan China. Karena kita melihat belum ada tanda tangan daripada kedua negara ini untuk sepakat negosiasi dagang tersebut. Dan volume transaksi kita melihat ini cenderung untuk melemah atau sideways karena pelaku pasar tidak akan mengambil risiko berlebihan di mana kemarin sempat berjatuh-jatuh waktu perang antara tarif US dan juga tarif China, sehingga saat ini sudah mulai stabil dan pelaku pasar pastinya akan lebih berhati-hati. Oke, apa yang harus diantisipasi oleh para investor terkait pembicaraan dagang antara AS dan juga China ini, Mas Christian? Oke, terkait pembicaraan dagang antara US dan China, di mana investor ini sebenarnya perlu mengantisipasi ya perubahan signifikan yang bisa saja terjadi antara China dan US dan belum ada persetujuan formal ya. Kita bisa bilang quote on quote persetujuan formal tanda tangan dari kedua negara tersebut. Yang pertama kita harus mencermati jika nantinya telah final dan kesepakatan ini bersifat parsial penundaan tarif, maka pasar dapat merespon positif terbatas untuk pembicaraan dagang tersebut. Dan investor juga harus tetap berhati-hati, volatilitas yang tinggi ini bisa saja terjadi, terutama jika yang tadi mereka sudah sepakat nih untuk tarif-tarifnya dan tiba-tiba ada pengejutan ekspektasi dari pasar sehingga akan ada volatilitas yang lebih tinggi lagi. Dan kita juga harus tetap mencermati dan tetap berhati-hati jika konflik dagangnya akan tetap berlanjut nantinya ke depannya, ini bisa menekan pertumbuhan global. Kemungkinan The Fed akan kembali lebih dovish yang bisa menjadi sentimen positif untuk negara-negara emerging market seperti negara Indonesia. Oke, lantas apakah IHSG mampu mempertahankan level psikologis 7.200-nya pada pekan ini, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat IHSG ini base case-nya akan mampu break di 7240 nantinya sebagai resisten, maka nanti IHSG akan menguji di 7263 dan 7355. Oke, Mas Christian, jika memang negosiasi antara AS dan juga China ini berjalan lancar, bagaimana investor dalam negeri akan menanggapi hal ini, Mas? Oke, ini menjadi sentimen positif ya bagi negara-negara saat ini. Meskipun kita melihat sekarang ini sudah mulai mereda, tetapi mereka masih tetap bersikap berhati-hati ya terhadap perubahan signifikan nantinya yang bisa terjadi. Dan ketika nanti sudah sepakat, sudah final, sudah ada tanda tangan, sepertinya itu akan menjadi sentimen positif bagi bagi investor domestik karena udah ada kepastian terkait dengan perang dagang antara US dan China yang tidak akan membuat indeks sepertinya berdarah-darah ya, dalam quote on quote itu berdarah-darah lagi, begitu, Mbak. Oke. TLKM kemarin menjadi pemberat IHSG padahal bulan ini emiten ini siap membagikan dividen. Apa yang terjadi dengan saham telekomunikasi BUMN ini, Mas Christian? Oke, kalau kita melihat ya untuk saham Telkom ini sendiri, ini kemarin mengalami koreksi karena sebab utamanya adalah ex-date dividennya itu sendiri dan wajar untuk terjadi akibat sell investor yang hanya ingin mengejar dividen ataupun kita bisa sebut dividen hunter sendiri. Tetapi kita juga tetap menilai prospek yang cukup positif dengan fundamental yang kuat untuk kedepannya di saham telekomunikasi BUMN ini, serta rencana-rencana corporate action yang kemarin mereka telah umumkan waktu RUPS, yaitu buyback saham dan efisiensi perusahaan ini menjadi katalis. Karena kan kita melihat saham Telkom saat ini melakukan efisiensi besar-besaran ya untuk cost expense-nya. Ini menjadi katalis positif bagi saham Telkom ke depannya. Tetapi secara fundamental kita juga tetap berhati-hati terkait dengan Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinlia Huanggrio dalam Investor Market Opening. Dan kita akan langsung saja memperbaharui bagaimana kondisi indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pagi ini. Di mana dapat kita lihat ternyata indeks harga saham gabungan dibuka melanjutkan tren pelemahan, yaitu turun 0,09% ke level 7.211 atau 7.219 pada saat ini, melemah 0,04%. Dengan volume transaksi mencapai 851,9
juta lembar saham dengan nilai transaksi mencapai 443,2 miliar rupiah dengan frekuensi transaksi mencapai lebih dari 44.000 kali transaksi yang dilakukan pada menit-menit awal pembukaan perdagangan saham pagi ini. Dengan 209 saham menguat, 124 saham melemah, dan 238 saham bergerak stagnan. Dan untuk indeks sektoral, ada sektor yang melemah paling dalam pagi ini, ada sektor teknologi, maksud kami infrastruktur yang turun 0,93%, disusul oleh teknologi yang melemah 0,31%. Sementara untuk sektor yang berada di zona hijau, ini ada sektor kesehatan, industrial, properti, dan juga basic industry. Dan saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 hari ini melemah 0,45%. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Christian Emmanuel Sitorus selaku Equity Research Analyst MNC Sekuritas. Ya, Mas Christian, kita lihat ternyata IHSG masih melanjutkan tren penguatan dan seperti yang diprediksi sebelumnya begitu ya Mas, ya, meskipun tadi Mas juga sempat menyebutkan bahwa ada potensi IHSG akan menguat hari ini. Bagaimana Anda lihat pergerakannya? Oke, kalau misalnya kita melihat pergerakan untuk hari ini ya, hari ini kita tadi melihat IHSG sekarang sempat turun ke 7.200 ya, atau turun 0,1% lah. Nah, seperti tadi, jika IHSG mampu break di 7240 sebagai resisten, maka nanti IHSG bisa menguji ke 7263 sampai dengan 7355. Tetapi worst case-nya, apabila ini IHSG sekarang kan di 7.200, ini break support di 7136, maka bisa menuju ke 7065 sampai dengan 7000 sendiri. Karena kita melihat untuk katalis-katalis tadi seperti sektor infrastruktur dan teknologi turun ini menjadi karena ada sepertinya ada aksi taking profit ya dari kedua sektor ini. Nah, mungkin saya nanti akan cek lebih lanjut. Dan seperti tadi yang sempat di-mention, sektor-sektor yang menguat ini sepertinya adalah katalis positif dari kesepakatan antara US dan juga China itu sendiri. Baik, Mas Christian, berarti sentimen kesepakatan dagang antara AS dan juga China ini belum mampu untuk bisa mengerek IHSG ke zona hijau ya, Mas? Benar. Karena again masih belum ada tanda tangan, atau misalnya kita bilang final ya, tanda tangan di atas hitam putih ya, bisa kita bilang dalam tanda kutip seperti itu. Sehingga para investor ini masih berhati-hati sebenarnya. Apabila nanti kan bisa saja kedua presiden ini berbalik arah. Ini sehingga para investor masih harus berhati-hati sih, dan takut untuk terkena kejadian yang sempat kita lihat beberapa bulan yang lalu ya, di mana kedua negara saling membalas tarif yang membuat IHSG sempat berdarah-darah bahkan ke level 6.000-an. Oke, Mas Christian, nampaknya ternyata indeks harga saham gabungan berbalik arah dan berada di zona hijau saat ini, namun masih berada di level psikologis 7.200. Anda lihat sebetulnya sektor-sektor apa saja nih yang mungkin patut untuk dilirik di tengah fluktuasi IHSG pada hari ini, Mas Christian? Oke, pastinya sektor emas ya, di mana harga emas yang terus menguat dan berpotensi untuk terus menguat lagi apabila nanti The Fed memangkas suku bunga di bulan Juni ataupun Juli. Dan sektor-sektor komoditas lainnya ini sepertinya memiliki sentimen positif terhadap kesepakatan negosiasi antara US dan juga China itu sendiri. Terlebih juga sektor-sektor yang melakukan ekspor ya, ekspor dan juga impor dari US ataupun dari US ke China ataupun dari China ke US, ini sebaliknya harus patut dicermati oleh para investor sendiri. Oke, saham-saham berbasis ekspor ya, Mas Christian. Dan nampaknya untuk proyeksi Anda sendiri penguatannya akan cukup terbatas kah hari ini, Mas Christian, IHSG? Oke, kalau misalnya kita melihat nanti mungkin penguatannya akan berada nanti di level 7263 sampai dengan 7355, terbatas di 7355 itu sendiri.
Oke, dan apakah masih bisa bertahan nih kira-kira sampai dengan setidaknya penutupan sesi satu nanti, Mas Christian, atau nampaknya masih sangat bervolatilitas sekali? Oke, untuk nanti sepertinya hari ini akan sedikit bervolatilitas ya, di mana salah satunya adalah cum debt dividend dan juga ada beberapa RUPS yang membuat para investor ini tetap mencermati hasil dari RUPS itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat masih tetap ya bervolatilitas, cuman tidak terlalu tinggi lah, middle to low volatilitasnya kalau misalnya kita lihat. Oke, middle to low volatilitasnya ya, karena memang masih banyak sekali yang dicermati oleh investor pada hari ini. Baik, Mas Christian, dua saham konglomerat milik Prayogo Pangestu, yakni Brand dan juga TPIA, ini juga berbalik arah. Bagaimana prediksi pergerakan sahamnya pada hari ini, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita melihat kemarin kan saham Brand ini turun 22,2% ya ke level 6575. Secara teknis dalam sepekan sebenarnya turun 4%. Dengan betanya itu di sekitar 1,7, menunjukkan fluktuasi di atas pasar lokal. Dan kita memperkirakan Brand ini masih rawan melanjutkan koreksi, dapat wait and see-nya ini terlebih dahulu dengan support di 6.300 nantinya, dan resistnya di 6.800. Dan juga untuk saham TPIA yang kemarin sempat turun di 2,6% ke level 10.250. Kalau kita mencermati secara mingguan, kinerja minggu lalu ini menguat 9-11%, dan secara bulanan ini menguat 13-15%. Dan koreksi kemarin kita melihat ini sebagai bagian dari konsolidasi setelah rally besar. Dan diperkirakan TPIA sendiri akan cenderung flat, dan kita harus tetap mencermati di support itu di 9925, dan juga resistnya itu di 10.500. Oke, Mas Christian tadi menyebutkan bahwa saham emas dan juga saham berbasis ekspor ini cukup menarik ya hari ini. Namun bagaimana dengan saham perbankan, mungkin seperti salah satunya adalah BBRI, apakah ini juga masih layak untuk dikoleksi oleh para investor, Mas Christian? Oke, kalau untuk saham BBRI sendiri, mungkin untuk secara jangka panjang ini cukup layak ya, punya oleh para investor, dimana kalau misalnya kita lihat secara valuasinya ini masih cukup tergolong cukup bisa dibilang ya middle to low, dengan harga yang murah sih, dengan valuasi yang tidak terlalu murah tetapi tidak terlalu mahal. Dan kita melihat BBRI juga punya dari BUMN, dan transaksi yang cukup tinggi di BBRI ini menjadi performance highlight yang cukup tinggi, di mana kemarin di April 2025 itu cukup meskipun kita lihat sebenarnya tidak terlalu baik untuk BBRI sendiri, tetapi secara jangka panjang dengan fundamental yang saat ini sedikit baik, mungkin bisa dicicil oleh investor, tapi jangan terlalu banyak untuk di BBRI sendiri. Mungkin di perbankan lainnya bisa gitu. Oke, baik. Mas Christian, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita harus usai jeda yang satu ini. Pemirsa Investor Market Opening masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrior dalam Investor Market Opening, dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Christian Immanuel Sitorus selaku Equity Research Analyst MNC Sekuritas. Mas Christian, saya ingin kembali bertanya terkait dengan saham sektor telekomunikasi yaitu TLKM yang sebetulnya ini akan membagikan dividen pada bulan ini. Namun pergerakan harga sahamnya kemarin ini cukup tertekan. Anda lihat bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Oke, kalau misalnya kita melihat saham Telkom untuk hari ini, sebentar coba saya cek lagi. Oke, saham Telkom hari ini di 2.800 ya. Sepertinya kita masih melihat untuk saham Telkom ini sendiri akan ada penguatan setelah mereka selesai menghadapi EX date ini. Nah, untuk hari ini sepertinya kita melihat ada tren positif untuk saham Telkom setelah mereka menghadapi EX date, di mana para investor pastinya akan mengumpulin saham-saham ketika EX date itu sendiri. Dan secara fundamental, again, saham Telkom baik dan cukup oke untuk dicicil oleh para investor-investor itu sendiri. Begitu. Oke.
Mas Christian, terkait juga dengan saham Antam, ini kan kemarin cukup naik signifikan ya. Dan untuk hari ini juga akan diadakan RUPST, yang mana ini juga menjadi momen yang dinanti oleh para pelaku pasar. Anda lihat sebetulnya hari ini untuk saham ANTM sendiri, apakah ada potensi untuk melesat begitu dan kira-kira akan ke arah mana nih harganya? Oke, kalau misalnya kita lihat ya saham Telkom saat ini di level 3.300 ya atau menguat di 0,61%. Nah, ini sepertinya akan ada kenaikan terus ya untuk saham Antam ini ditambah dengan sentimen positif yang datang dari US dan juga China dan kita melihat juga di mana ketika nanti RUPS Antam itu kan bakal obral 100% ya dividen lagi di RUPS nanti. Ini menjadi sentimen-sentimen positif untuk para investor mengumpuli saham-saham Antam sendiri gitu. Oke, apakah dinamika daripada harga emas ini juga pasti menjadi concern dan juga membuat saham ANTM ini masih diburu begitu, Pak Christian? Dari sisi fundamental, apakah ini masih sesuai dengan valuasi ANTM itu sendiri? Oke, saya coba menjawab sedikit. Dari mana saham Antam kan kita melihat lagi hari ini menguat ya 3290 ditambah dengan hari ini akan ada RUPS dari Antam itu sendiri dan ada kemungkinan informasi-informasi bahwasanya bakal obral lagi dividen dengan dividen jumbo. Secara fundamental kita menilai saham Antam ini cukup oke ya dengan PE itu di sekitar 12,24 kali dan katalis positif yang datang dari harga emas yang terus menguat ini juga menjadi penguatan untuk saham Antam sendiri karena seperti kita tahu harga emas terus menguat sempat kemarin menyentuh di level 3.000. Ini juga menjadi katalis positif bagi saham Antam untuk mereka terus bertumbuh dan memiliki prospek yang lebih baik di masa depannya nanti begitu. Oke, saham BRMS juga melesat kemarin, Mas Christian. Apa faktor utama penguatan saham tambang ini? Apakah akan berlanjut pada hari ini, Mas Christian? Oke, penguatan saham ini sebenarnya lebih ke BRMS itu kalau misalnya kita melihat kan saham BRMS ini menguat sekitar 12% ya ke level 484 kalau saya nggak salah dan menjadikan sebagai salah satu top performance. Dan pendorongnya ini sebenarnya adalah laporan FUSQ 2025 kemarin yang fundamentalnya ini semakin baik lagi di mana tercatat kalau saya nggak salah itu pendapatannya itu menguat sekitar 212% menjadi 63,3 juta US dollar dan laba bersih ini meningkat 304 menjadi 15 juta US dollar. Ini cerminkan bahwasanya BRMS ini semakin baik lagi dengan fundamental yang semakin baik. Selain itu, adanya sentimen tren harga emas yang menguat, ini menjadi momentum yang baik untuk BRMS dan diprediksikan akan terus menguat. Di sisi lain, kita juga melihat beberapa hari yang lalu ada net foreign buy yang signifikan di saham BRMS. Ketika kemarin net foreign buy yang sangat tinggi itu, BRMS mendapatkan 295 miliar kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi investor asing terhadap saham BRMS ini sendiri sih Mbak. Lantas prospek saham-saham tambang hingga kuartal kedua 2025 ini seperti apa Mas Christian Anda melihatnya? Oke, prospek saham tambang ya. Kalau misalnya kita lihat saat ini masih cukup menarik, terutama karena dukungan dari harga komoditas global dan potensi permintaan Tiongkok serta adanya ekspektasi pelonggaran moneter global itu sendiri. Dan kalau kita mencermati saham-saham emas ya, sepertinya emas seperti Antam ini di mana harga emas yang terus menguat dan sempat menembus di 3.000 US dollar per ounce, ini juga berpotensi terus menguat apabila The Fed memangkas suku bunga di bulan Juni ataupun bulan Juli nanti. Yang kedua itu ada saham nikel, yaitu bisa kita ambil contoh Inco. Meskipun harga nikel kemarin itu sempat turun ya di awal tahun, tapi sekarang ini udah mulai rebound karena sentimen hilirisasi dan permintaan baterai EV yang semakin meningkat. Dan ada sentimen positif dari konsolidasi dan kolaborasi dari proyek smelter di Indonesia yang tahun ini sudah banyak commissioning ya di tengahan tahun. Yang kemudian itu ada selanjutnya itu batu bara ya, seperti Adaro, di mana kita melihat permintaan India ini semakin meningkat dan juga
akan menghadapi musim panas. Serta kemarin China yang tidak membeli batu bara saat ini sudah kembali membeli batu bara untuk ketahanan energi mereka. Dan terakhir mungkin saham tambang tembaga ya seperti MDKA, di mana kita melihat meskipun harga tembaga masih sideways tinggi, ini ditopang optimisme green energy yang saat ini kan kita melihat seluruh negara menggencarkan green energy. Tapi produksi global ini membaik menjadi katalis permintaan positif jangka panjang untuk EV, untuk listrik dan juga proyek transisi energi lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk saham tambang emas, nikel, batu bara, dan tembaga ini cukup menarik untuk dikoleksi oleh para investor, dan perlu dicermati cukup menarik yang perlu dikoleksi ialah saham-saham yang memiliki fundamental yang kuat juga gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Christian atas waktu dan juga insight-nya di Investor Market Opening hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sukses selalu Mas Christian. Terima kasih.